saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Aprilio. Hadir, Bu. Vino. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Hasan. Hadir, Bu. Zaki. Tidak ada ya? Oke, absen 1. Rizky. Hadir, Bu. Jadi hari ini yang tidak hadir 1 orang ya. Si Zaki tidak masuk. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, Rio, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan bertanya terlebih dahulu sama kalian. Siapa di sini yang di rumah suka membaca buku? Saya. Alhamdulillah, semuanya suka membaca buku ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu manfaat dari membaca buku? Saya, Bu. Iya, Rio? Supaya jadi tambah pintar, Bu. Oh iya, bagus. Supaya jadi tambah pintar. Sekarang Ibu mau menambahkan sedikit ya. Apa sih manfaat dari membaca buku itu? Yang pertama adalah untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk itu adalah hiburan yang murah juga. Kenapa hiburan? Karena kalau kita baca komik, baca buku cerita, itu kalian merasa terhibur tidak? Terhibur ya, karena dari ceritanya itu ada yang menarik, ada yang sedih, ada yang bahagia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat dari membaca buku itu adalah untuk meningkatkan daya ingat kita. Kalau kita membaca, sering membaca, itu pasti kita menambah wawasan kita untuk mengingat. Daya ingat kita itu jadi bertambah gitu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Lalu kalian lihat di halaman 13. Di halaman 13 ini ada gambar hewan. Siapa yang tahu ini gambar hewan apa? Saya, Bu. Ya, Ibu. Apa? Hewan kelinci. Ya, pinter semua. Ini adalah hewan kelinci. Nah, ini alat gerak pada hewan kelinci itu apa? Kaki. Kaki pada kelinci ini fungsinya untuk apa? Berjalan. Untuk berlari. Terus apa? Untuk melompat. Ya, pinter. Itu merupakan alat gerak pada hewan kelinci, yaitu kaki. Nah, jadi itu tadi alat gerak pada hewan kelinci ya, serta fungsinya untuk apa. Sekarang coba kalian buka halaman 64. Di halaman 64 itu ada fungsi organ manusia. Alat gerak pada manusia itu ada tangan. Yang pertama ada tangan. Nah, tangan ini fungsi
memegang. Yang pertama untuk memegang. Yang kedua untuk apa? Makan. Mengambil. Mengambil. Kemudian fungsinya untuk memukul. Nah, fungsi tangan ini yang pertama adalah untuk memegang. Seperti contohnya ibu di depan ini sedang memegang spidol. Lalu yang kedua untuk mengambil. Misalnya nih, ada spidol di atas meja. Ibu mau mengambil spidol, pakai apa ambilnya? Tangan. Nah, terus ada memukul. Kalau misalnya kalian di rumah suka mukul apa? Mukul nyamuk. Nyamuk. Ya, nyamuk dipukul ya, ditepuk gitu nyamuknya. Nah, kemudian untuk alat gerak pada manusia yang kedua adalah kaki. Kaki. Apa itu fungsi kaki? Untuk Fungsi berjalan. kaki yang pertama adalah untuk berjalan. berjalan. Yang kedua Untuk apa? lari. Ya, untuk berlari. Dan yang ketiga untuk melompat. Nah, jadi fungsi kaki pada manusia itu adalah yang pertama untuk berjalan, terus untuk berlari, kemudian untuk melompat. Nah, sekarang ibu minta kalian buka bukunya halaman 3. Sudah? Nah, di halaman 3 itu baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang isi bacaan dari teks tersebut? Saya, Bu. Iya, Hasan? Isinya adalah tentang organ gerak manusia dan hewan. Iya, pinter. Isinya adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang siapa yang bisa menemukan ide pokoknya? Saya, Bu. Ya. Pokoknya adalah fungsi alat gerak hewan dan manusia. Iya, bagus. Ide pokoknya adalah tentang fungsi alat gerak hewan dan manusia. Nah, jadi ada yang tahu apa itu ide pokok? Belum pada tahu ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok. Ide pokok itu merupakan gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya terletak di paragraf pertama dan kalimat pertama. Tetapi ide pokok itu tidak hanya terletak di paragraf pertama atau kalimat pertama saja. Ide pokok bisa terletak di antara paragraf 3, keempat, kelima, dan bisa juga terletak di kalimat terakhir. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Iya, Leo. Bu, yang bukan merupakan fungsi alat gerak itu apa? Yang bukan merupakan fungsi alat gerak itu contohnya adalah hidung. Hidung itu untuk bernafas. Untuk bernafas, untuk mencium bau, itu fungsinya. Lalu selain hidung ada mata. Mata fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Kemudian ada telinga. Fungsinya untuk mendengar. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Tidak, Bu. Sudah cukup? Cukup. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama simpulkan lagi pembelajaran apa aja hari ini yang sudah kita bahas. Untuk yang pertama tadi adalah mengenai tentang fungsi alat gerak hewan dan manusia. Untuk yang kedua, kita telah menemukan gagasan utama atau ide pokok dari bacaan yang ada di buku tadi ya. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk Leo, ketua kelas, silakan dipimpin lagi doanya. Semua siap, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu memohon maaf ya jika ada penyampaian yang salah. Di hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.